Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, yaitu Ibu Awisal Fasiani SPMM. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Oki Asra Said dengan NIM 223-29083 dari sesi 0963 Prodi Ilmu Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Ibu, yaitu tentang proposal business plan. Jadi sebelum masuk ke dalam contoh proposal business plan yang saya buat, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu yang dimaksud dengan proposal business plan. Proposal bisnis atau proposal usaha adalah dokumen serta data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha yang berisi tentang gambaran mengenai seluruh aspek terkait dengan bisnis yang dijalankan. Aspek tersebut mencakup internal maupun eksternal dan realistis sesuai dengan fakta. Jadi, sebelum membuat bisnis plan, ada beberapa hal yang perlu kita masukkan ke dalam bisnis plan. Yang pertama, ada eksekutif summary. Pada bagian ini berisi tentang informasi lengkap dari perusahaan, mulai dari lokasi, struktur organisasi, karyawan, produk, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada deskripsi perusahaan. Pada bagian deskripsi perusahaan berisi mengenai sejarah, visi, dan misi perusahaan. Yang ketiga ada produk atau layanan. Pada bagian ini berisi tentang produk dan layanan dari perusahaan. Yang keempat ada analisa pasar. Pada bagian ini berisi analisa pasar mengenai target, marketing, siapa kompetitor, dan peluangnya. Yang kelima ada strategi marketing. Pada bagian ini berisi strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada rencana keuangan. Pada bagian ini berisi tentang laporan keuangan secara detail, baik uang keluar maupun uang masuk, dan memberi perlengkapan lain sebagainya. Kemudian contoh proposal business plan. Jadi di sini saya membuat contoh proposal business plan tentang kedai kopi yang saya beri nama dengan kedai kopi awak. Sesuai dengan langkah-langkah yang di atas tadi, yang perlu kita masukkan ke dalam proposal business plan, yang pertama adalah eksekutif summary. Pada bagian eksekutif summary ini berisi tentang alasan-alasan mengapa ingin menghadirkan sebuah kedai kopi, sejarah penemuan ide kedai kopi, prestasi atau keunggulan, hingga potensi yang mungkin bisa berkembang di masa depan. Di sini, kedai kopi awak merupakan usaha sendiri yang mengedepankan bahan baku kopi murni, yang diambil dari seluruh pelosok negeri. Kedai kopi yang terletak di Jalan Kuranji juga menjual menu kopi luwak dari biji kopi pilihan hasil olahan manual. Jadi di sini saya menggunakan bahan-bahan baku kopi murni yang diambil dari seluruh pelosok negeri, dan saya juga menambahkan dengan kopi luwak dari biji kopi pilihan dan diolah secara manual. Kemudian yang kedua ada deskripsi perusahaan. Pada bagian deskripsi perusahaan ini berisi tentang visi maupun misi dari perusahaan. Di sini saya membuat visi menciptakan kedai kopi nikmat yang bisa diterima semua orang. Kemudian misinya memberikan cita rasa kopi terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Yang ketiga ada produk atau layanan. Ketika mengajukan contoh bisnis plan ke calon investor, Anda juga wajib mendeskripsikan produk bisnis dengan jelas dan mudah dimengerti. Contohnya, bisnis kedai kopi awak menjual kopi luwak sebagai menu andalan. Selain itu, ada pula beberapa menu pendamping seperti susu, pasti, hingga makanan seperti nasi goreng dan mie. Jadi di sini saya membuat di samping menjual kopi, saya juga menambahkan menu lain seperti susu, pasti, hingga makanan seperti nasi goreng dan mie. Yang keempat ada analisa pasar. Dalam usaha kedai kopi, bahan baku berupa biji kopi dibeli dari tengkulak setiap 3 hari sekali. Jam operasionalnya sendiri mulai dari pukul 3 sore hingga 11 malam setiap hari. Kedai kopi awak menjadi lebih dikenal, akan ada promo dari buzzer dan influencer sosial media. Selain itu, ada pula akun sosial media khusus untuk melakukan promosi lengkap
dengan website yang berisi informasi promo dan konten-konten viral untuk menarik minat calon pelanggan. Anda tidak perlu khawatir soal biaya promosi yang terlalu tinggi, anggap saja aktivitas tersebut sebagai salah satu instrumen investasi. Pada analisis pasar ini berisi tentang dari mana asal kopi yang kami beli, kemudian ada dari jam berapa sampai jam berapa kedai kopi ini buka, kemudian ada juga bagaimana cara memberitahukan kepada pelanggan tentang kedai kopi. Kemudian yang kelima ada strategi marketing, ini sama juga dengan analisa pasar, artinya bagaimana cara mempromosikan suatu barang kepada pelanggan. Kemudian yang keenam ada rencana keuangan. Pada rencana keuangan ini berisi tentang rincian keuangan dari suatu perusahaan, baik itu uang masuk, uang keluar, dari mana modal, dan lain sebagainya. Di sini saya membuat yang pertama ada rencana anggaran. Untuk rencana anggarannya, rencana pembelian biji kopi Arabica sekitar 1.500.000. Kemudian pembelian biji luwak asli itu sekitar 1 juta, kemudian paper cup 250 kali 100 sama dengan 1 juta, kemudian sewa ruko 5 juta dan lain-lain 1.500.000. Kemudian ada sumber anggaran. Sumber anggarannya dari modal pribadi itu berjumlah 5 juta dan rencana akan meminjam dana sebanyak 5 juta. Dan perkiraan dana dari investor Rp 15 juta. Kemudian yang terakhir ada struktur organisasi. Yang pertama ada manajer, yaitu saya sendiri, Okyasra Said, kemudian bendahara Andri, kemudian pemasaran Ilham. Nah, jadi inilah suatu proposal business plan sederhana yang saya buat, yang tujuannya untuk memenuhi tugas yang diberikan Ibu dosen mata pengampu pengantar kewirausahaan. Mungkin hanya sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.